semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si XAUUSD, dan juga kita akan membahas sedikit mengenai pergerakan dari si DXY ini gitu. Oke, di sini kita lihat dulu mengenai si USD ini ya, XAUUSD itu dia kemarin itu sempat break dari 1930 1932. Jadi kalau kita perhatikan nih, dia berhasil break dari area tersebut ya, yang di area support dia selama beberapa hari ini kalau kita lihat di sini gitu. Nah, ini di breakout sama dia. Kemudian kalau kita lihat di sini dia sempat retest gitu di 1930 ke 1932 ya. Jadi kalau kalian ada dapat, saya akan congrats ya. Kemudian saya kemarin itu cuma dapat buy kurang lebih di level harga 25-26 di sini ya. Saya dapat buy di sini, belum sempat dapat sell gitu. Nah, ini kalau kita lihat untuk hari ini pun sebenarnya kalau kita perhatikan ya, untuk area ini 1925 ya sampai 1924 lah ya, range kurang lebih 10-20 pip ya. Nah, sampai 20 ini paling sekitar 18 pip untuk range harga sideways ini dia atau supportnya dia di sini untuk hari ini. Ini kan current support. Nah, current supportnya ini kita dapat dari mana? 1925. Kalau kita lihat dari 1925 itu sempat jadi area touchdownnya dia ya. Kalau kita lihat di sini ya, di sini. Nah, ini spike-nya dia, terus dia naik lagi ke atas. Jadi si 25 ini kan juga kalau kita lihat juga masuk ke dalam angka psikologi level ya, atau level psikologi ya di sini. Nah, ini kemudian ada lagi di sini. Nah, ini. Nah, ini yang menjadikan kalau si 1925 itu ada area supportnya dia atau next supportnya dia gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi untuk saat ini ya, dan next supportnya dia yang terdekat kalau dia break dari 25 ini adalah si 1922 sampai 1920. Oke, di sini 1922 sampai 1920. Nah, karena ini kalau kita perhatikan juga bisa potensi untuk menahan si pergerakan harganya dia gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau untuk si gold ini ya, kalau normalnya kalau misalkan dia nggak ada efek berita yang gimana banget, itu dia hanya bisa break satu kali ya dari angka level psikologisnya dia. Jadi contoh kayak kemarin dia break nih dari 1930. Nah, ini kan angka level psikologisnya dia lebih di 30 kan. Nah, ini biasa akan di break, lalu kalau misalkan nggak ada sentimennya gimana, dia nggak akan break the next sentiment atau the next support ya dari level psikologisnya dia gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan untuk hari ini sih sebenarnya belum ada news yang gimana banget ya untuk hari ini, karena untuk yang CPI sama PPI itu adanya di hari Kamis sama hari Jumat ya. Nah, ini hari Kamis nanti ada CPI ya, ini tanggal 10 nanti ya, artinya untuk besok. Kemudian untuk hari Jumat ini itu ada PPI gitu. Hari Jumat ini dia. Nah, hari Jumat ini ada PPI. Jadi tanggal 10 sama 11 ya. Terus ada Michigan juga ya. Sebenarnya kalau Michigan ini kalau di investing itu dia masuk kategori bintang 2 ya. Kalau di MyFX Book kalau kalian perhatikan ini masuk kategori bintang 3 ya, atau high risk punya news atau high impact punya news gitu. Tapi tetap sih kalau saya perhatikan si Michigan ini mempunyai sentimen market yang cukup berdampak juga ya. Saya sempat juga trading beberapa kali di market Michigan ini, dan memang bisa dikatakan tingkat volatilitasnya cukup tinggi juga gitu. Dan memang itu sangat menguntungkan kalau untuk kita yang suka scalping ya, atau yang cuma entry terus kita ambil 10 sampai 15 pip, itu much better yang di Michigan ini gitu. Tapi ini harus hati-hati karena memang pergerakannya cukup liar ya, ditambah lagi kan ini hari Jumat juga. Oke, kemudian kita lihat lagi nih dari open interest data dulu.
open interest data heatmapnya ini ya, kemarin 1925 itu memang ada supportnya. Oke, nah ini kalian udah tahu kan cara bacanya gitu ya. Jadi kalau kalian yang belum tahu, boleh kalian kunjungin di TSC, itu ada di kurang lebih di episode 38, yaitu ada cara baca open interest data sama COT datanya gitu. Jadi kalau kita lihat memang COT data ini cukup efektif ya, dimana dia dari range 1945 dia turun ke 1925 untuk saat ini, berarti kurang lebih udah turun 200 pip gitu. Nah ini kalau kita perhatikan dari OI data change-nya itu untuk yang 20 DTE ya. Nah di sini 1925 itu ada sekitar 1730 yang buy di sini. Nah nanti next targetnya itu ada 1920 yang saya katakan ya sebagai next supportnya dia. Itu ada 1757, lalu nanti next supportnya lagi itu ada di 1900 gitu. Dengan angka yang ditunggu orang-orang beli itu sekitar 2728 gitu. Ya kalau ini belum di break ya sebenarnya masih bisa kalau kita perhatikan ya, dengan angka call itu masih di 1950 gitu. Jadi mereka masih dikatakan untuk akumulasi dulu di bagian bawah sini gitu. Ya akumulasi, ya kemungkinan besar akumulasinya itu bisa ke 1920 ya, atau di 1915. Tapi kalau kita perhatikan 1915 ini itu sudah habis ya, justru mereka langsung mainnya itu maunya ke 1900 yang ada di sini gitu. Nah ini ya harus agak hati-hati ya, karena dia break 20 itu udah rentang banget, udah rentan ya dia untuk ke 1900 di sini gitu. Oke, kemudian kalau kita lagi untuk yang paling potensi ya, kalau kita mau lihat yang paling potensi untuk di call saat ini adalah 1935 dengan call terbanyaknya itu sekitar 719 gitu. 1935 baru dia ke 1950 gitu. Oke ya, itu kalau dari OI data. Nah, coba kita lihat dari OI data change-nya ini. Kalau dari OI data change, kalau kita lihat di 1920 itu ada yang nambah sekitar 429 gitu di 1920 gitu ya. Berarti kan di sini ada penambahan target ya, dimana orang-orang yang lain pada minus ya kan. Kalau kita lihat sini bahkan di 2000 sama 1995 itu orang pada minus, artinya mereka ini kalau minus begini mereka tarik duit gitu, tarik duit lalu mereka turunin targetnya mereka gitu. Misalkan mereka mau turun kemana nih kalau kita lihat ya, mereka itu ada turunin ke 1975 sama di 1950, lalu ada lagi di 1960, lalu ada lagi di 1940 gitu. Nah di sini mereka pada tarik duit nih gitu, karena memang pertama sentimennya juga kurang bagus gitu. Oke, jadi mereka pada add money itu paling banyak di sini 1920 gitu sama 1930. Pokoknya 1930 sampai 1920 ini bisa dikatakan range sideway-nya dia lah gitu ya. Jadi kita harus agak hati-hati nih di area ini. Jadi 1925 ini sebenarnya dia masih di tengah-tengah antara supportnya dia sama resistennya dia gitu. Baru nanti next targetnya itu di mana? Nah, mereka put money ini udah berkurang, mereka tarik si 45 ini minus kan, mereka narik duit nih gitu. Oke, nanti ini kan laporan update dari tanggal berapa? Kalau kita ini masih yang kemarin punya ya. Kalau kita lihat ini masih yang tanggal 7 Agustus gitu. Jadi yang 8 Agustus ya belum eval. Nanti tersedianya itu jam 11 siang gitu. Nanti kita akan cek lagi untuk open interest data jam 11 siang untuk yang tanggal 8 Agustus ya. Oke, kemudian kita lihat lagi dari currency resistance meter. Nah kemarin kalau kita perhatikan itu kan si USD maksimal ya powernya. Terus kalau kita perhatikan juga dia relate ya, maksudnya kenaikan si DXY juga cukup tinggi kemarin. Itu kurang lebih tertinggi itu untuk DXY kemarin dia sempat nyentuh level height yang kemarin di sini itu di 102.8 gitu. Oke, ini kan kalau kita lihat nih 102 di break sama dia masuk ke 102.8, jadi kurang lebih 80 pip.
ini memang cukup efektif kalau kita lihat ya, si CSM nya ini gitu. Nah ini kalau kita perhatikan juga untuk saat ini DXY ini atau si USD itu kurang punya power, atau bisa dikatakan power cuma setengah. Tuh, justru yang paling banyak itu adalah NZD, GBP, sama Euro gitu. Jadi misalkan contoh Euro CHF ya, atau NZD CHF gitu. Nah kita cek nih, Euro CHF ini kan euronya lebih besar ya kan, atau bahasa lain kita euronya lebih kuat lah gitu. Nah CHF ini kan lebih melemah ya kekuatannya kalau kita lihat ya, setengah dari si euro. Nah ini kurang lebih pergerakannya itu akan cenderung dimenangkin sama si euro gitu. Artinya si euro CHF ini untuk pairnya itu akan cenderung naik. Nah kita coba cek nih euro CHF. Nah kita lihat di sini euro CHF dia nggak turun tapi dia naik kalau kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat daily-nya dia juga udah nggak turun tapi dia ancang-ancang untuk naik. Nah di sini kalau kita lihat ya, jadi memang sebenarnya kalau untuk CSM ini ya, currency transmitter itu kalau kalian download aplikasi di Android itu lebih lengkap. Kalian bisa lihat ya di 4 jam, 1 jam gitu, atau daily-nya gitu. Tapi kalau kita yang versi web seperti ini sebenarnya nggak gitu lengkap ya, karena kita cuma bisa lihat per sesinya untuk saat ini gitu. Nanti kita bisa refresh juga di sini. Oke, ini kalau misalkan kalian pakai di web punya CSM ya, itu saya sih saranin refresh itu cek itu 3 kali sehari ya. Udah kayak minum obat. Jadi di sesi Asia sekali, nanti masuk sesi London 1 kali lagi, nanti masuk sesi New York 1 kali lagi gitu. Karena dia akan kurang lebih ganti. Nah tadi saya ada baca ya komen mengenai bang ini yang mana ya? Tadi saya ada baca komen bermanfaat sekali. Nah dia mau nanya nih. Komen dari Mamat Budi 940 ya, CSM yang 3 pair nggak ada tanda panah ya, GBP, JPY, NUSD dibaca apa bang? Nah sebenarnya kalau yang nggak ada tanda panah ini artinya dia itu cenderung menguat gitu pairnya dia gitu. Sedangkan kalau misalkan yang ada tanda panah gini ya, ini kan tanda panahnya ke bawah ya kalau kita lihat ya. Nah ini sebenarnya dia bisa dikatakan pair yang sedang melemah, atau memang kekuatan itu sedang turun gitu. Jadi pada saat dia turun ya, kalau kita lihat tadi nih kayak si DXY kan tadi dia kurang lebih ada 4 bar gitu. Untuk si DXY ini kurang lebih dia ada 4 bar, atau tadi berapa, 5 bar ya. Sekarang dia turun sisa 3 bar gitu. Jadi artinya di sini dia ada penurunan kekuatannya dia. Nah itu berarti kalau kita lihat ini juga CAD ya kan, dia turun sisa 2 bar gitu. Lalu JPY juga sama gitu. Jadi memang itu menandakan dia sedang turun. Tapi kalau misalkan dia belum ada bar ya, biasa kan dia juga ada tanda hijau nih gitu. Nah kalau ada tanda panah hijau gitu artinya dia juga bisa dikatakan pair itu sedang menguat gitu. Oke? Jadi gitu ya cara bacanya. Kemudian kita lihat lagi. Oke, kita balik ke teknikalnya sekarang. Sebentar. Jadi kalau untuk hari ini nggak ada itu ya. Kalau kita perhatiin ya, nggak ada news yang gimana. Paling kalau untuk kalian yang main oil di sini ya, kalau kita lihat nih, oil itu ada news itu high risk kurang lebih jam 21.30 atau jam setengah 10 malam WIB ya. Itu harus kalian perhatikan kalau kalian main oil gitu. Oke, kemudian hari ini ada CPI Rusia ya. Untuk CPI nya hari ini ada Rusia, building permit dari CAD. Kemudian kalau untuk NZT itu inflasi ekspektasi gitu per kuartal ini 2,8. Dia belum ada forecast ya berapa gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk ke technical analysis. Kita cek dulu untuk si DXY. Kemudian kita lihat untuk DXY saat ini, kalau kita perhatikan di 30 menit itu resistennya di range harga 102.63 sampai 102.8 gitu. Kalau untuk supportnya, ini supportnya kita pakai support yang baru ya,
untuk pakai area yang baru. Nah sini area yang baru itu kurang lebih kita ambil di akumulasi yang sebelah sini. Ini kan akumulasi dia, ya kan? Akumulasi dia ini juga jadi area support dia saat ini, ya. DXY juga kalau kita perhatikan masih di atas trend line di sini. Itu jadi minimal kalau dia mau berubah tren jadi downtrend itu dia harus break dulu dari sini, gitu. Atau kan dalam kata lain dia harus bisa break dari kurang lebih angka 101.84 gitu. Kalau dia berhasil break dari 101.84, dan juga lebih bagusnya kalau dia bisa break dari 101.6 ya, yang ada di sini zona ini, itu baru bisa dikatakan si DXY ini turun lagi untuk retest ke bawah sini gitu, ke angka 109 sampai 100.55 gitu. Jadi selama di atas 101.84 ini ya, selama di atas ini si DXY ini masih akan terus untuk coba break naik dari sini. Nah untuk saat ini pun, untuk hari ini yang perlu kita perhatikan itu adalah level harga 102.81 sampai di sini. Nah ini kenaikan ekspektasi tertingginya untuk DXY itu ada di 104.63 gitu. Jadi kalau kalian masih ingat pun ya, saya pernah katakan ya, selama DXY itu berada di atas 102 itu dia akan coba retest sampai kurang lebih naik ke 103-an gitu. Jadi ekspektasi saya sih dia naik sampai sini, yang angka 103 yang ada di sini ya, 103.25 sampai 103.53 gitu. Atau worst case nya itu dia bisa naik sampai ke sini 104.3 ya, sampai 104.63 gitu. Tapi kalau saya perhatikan sih untuk hari ini dia agak berat ya, kecuali memang misalkan ada sentimen yang positif dari market, yaitu dia bisa break dari high yang kemarin gitu di sini. Jadi selama dia masih belum bisa break high yang ini, sebenarnya si gold ini sendiri dia kan berarti kurang lebih dia akan turun ya, turun untuk retest ke area support trend line-nya dia, karena ini kan ada trend line kalau kita perhatikan gitu. Nah ini berarti si gold ini masih ada harapan untuk naik. Kalau kita lihat itu, ini kan gold itu udah di level support dia juga ya, cuma masih ada tahanan di sini, dia agak susah naiknya karena memang COT juga minus ya, miris gitu. Nah ini ada potensi nih dia untuk naik lagi, tapi kenaikannya paling mentok itu di 1930 gitu ya, itu harus kita perhatikan 1930 sampai 1932. Nah ini jadi area selling point sebenarnya untuk area ini gitu. Ini jadi selling zone nya ya, sebenarnya dari 1929, cuma kalau untuk amannya dari 1930. Nah ini kalau kalian mau ambil di sini, begitu harga sudah nyampe itu kita masih butuh konfirmasi gitu. Konfirmasi seperti kayak bearish engulfing atau sejenisnya, itu memang adalah konfirmasi yang umum untuk kita entry ke dalam pasar gitu. Jangan main asal entry aja gitu, karena kita juga harus tahu alasan kita entry untuk apa, supaya ya kita pada saat loss pun kita tahu, oh saya kalahnya itu kan apa gitu. Oke. Nah ini yang perlu kalian perhatikan. Yang perlu kalian perhatikan lagi adalah ya range harganya gitu. Nah kenapa saya bilang perlu perhatikan range harganya? Nah jadi kalau kita lihat nih di 4 jam ya kan, kalau untuk 4 jam ini kan kalau kita perhatikan selama harga berada di atas 1930 dia cenderung naik ke atas gitu. Juga sama 1930 ke atas dia naik ke atas ya kan, dia juga 1930 ke atas dan naik ke atas juga. Nah ini pola range harga ini atau potensi pergerakan harga ini, kalau secara teknikal kita percaya kalau misalkan history repeat itself gitu. Nah ini kalau dia udah di bawah 1930, nah contoh di sini itu dia cenderung untuk retest ke 1910. Oke, di sini 1910, kemudian ada lagi itu 1925 sama 1920 gitu. Tapi dia kenaikannya nggak lebih tinggi dari 1930 gitu. Jadi mentoknya di 1930, 1932 ya, bahkan di 1935 untuk worst case ya gitu. Kemudian lanjut turun lagi. Turunnya pun kalau kita lihat dia dari breakout dari 1930 ini dia langsung ke 1920 lebih banyak gitu ya. Karena begitu dia reject, kalau kita lihat nih contoh dia reject dari sini, dia masuk ke 1920. Dari reject juga dari sini dia masuk ke 1920, dari reject juga ke sini dia langsung masuk juga ke 1930. Bahkan kalau ini pun dia sempat naik dulu ke 1925 baru dia reject lagi ke 1912 gitu. Nah ini berarti dia udah mainnya kemana? Dia udah mainnya ranahnya tuh ke bawah gitu,
1912 1903 gitu, antara dua level ini yang memang potensi paling aman untuk buy sih sebenarnya 1912 1910 ya. Tapi kalau saya bilang aman pun ya bukan berarti kalau pas nyampe kalian langsung ambil buy gitu ya 100 lot gitu, nggak juga gitu, nggak gitu konsepnya. Tapi aman itu dalam kategori resikonya lebih minimal gitu, tetap ada resiko sama selama kita masuk ke dalam trading ya gitu ya. Itu harus kalian perhatikan. Jadi untuk hari ini pun sebenarnya untuk targetnya begitu dia naik kita looking for sell ya. Untuk saat ini kita masih looking for buy selama masih ada harapan ya rejection di area ini. Tapi kalau misalkan nggak ada pun ya dia break dari sini ya mau nggak mau kita harus looking for sell dulu gitu ya. Untuk for sell itu sebenarnya untuk amannya itu dia break dari 1920 gitu. Jadi untuk 1925 sampai 1920 ini adalah wait and see zone ya. Kalau ada opportunity untuk buy kita ambil, tapi kalau nggak ada kita lewatkan dulu ya. Lebih baik kita mau sell pun kita masuk ke atas ini untuk nge-sellnya gitu ya. Jadi kalau benar-benar sell kita tunggu dia break dari 20 gitu, baru nanti kita sell point ya. Kalau kita lihat dari history yang ada di sini itu selling point sampai kurang lebih ke 1912an gitu. Oke. Jadi mungkin itu dari saya yang perlu kalian yang menurut saya perlu kalian ketahui ya. Jadi semoga dengan ada video ini kalian bisa lebih terbantu melihat pandangan kalian untuk hari ini untuk si gold ini sendiri. Jadi terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.